Betul ya ini dengan kelas 12 IPS 1. Oke, anak-anak. Jadi di sini Ibu menggantikan dari wali kelas kalian untuk mengajar mata pelajaran akuntansi pada hari ini. Di mana kemarin kalian sudah diajarkan oleh Ibu Rara terkait dengan jurnal umum. Nah, di jurnal umum itu kalian udah belajar apa aja ya kemarin? Boleh satu orang? Ini Ibu Rara. Mencatat transaksi, terus salah, bukan dulu mencatat, bener, identifikasi dulu, terus mencatat, terus mengklasifikasikan ibu. Baik, terima kasih Rita. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu gimana nih buat anak-anak semua, apakah sudah siap untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini? Oke. Oke, kalau misalkan udah siap, Ibu mau minta tolong buat anak-anak semua rapihin meja belajarnya dan juga kalau misalkan ada sampah yang berserakan, boleh dikumpulkan dulu dan dibuang ya. Oke, baik. Di sini yang gak hadir pada pertemuan hari ini siapa ya? Kenapa Dede? Kenapa? Sakit apa? Oh demam. Oh semoga yang sakit cepat sembuh ya. Selain Dede ada lagi nggak yang belum? Oh Rara kenapa? Oh izin. Oh izin. Kenapa izin? Kenapa? Oh kok Jogja holiday kah? Oh bukan. Oh benar. Oh dia lamaran. Oh kakaknya. Oke. Berarti yang gak masuk pada pertemuan kali ini ada Dede sama Rara. Oke, nanti boleh ya. Kalau semoga yang sakit tadi Dede bisa bertemu kita kembali ya di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu mau nanya dulu di sini siapa KM-nya? Oh, oke. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Silmi. Oke, Silmi boleh untuk pimpin doanya ya. Oke teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran alangkah lebih baik kita berdoa dulu, berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati mulai, berdoa selesai. Ba- Baik anak-anak. Jadi di sini pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai buku besar. Anak-anak diem dulu ya. Nanti kalau misalkan berisik, kalau ibu ngomong suara ular, kalian langsung shh, gitu ya, oke? Okay? Oke, di sini kita tadi akan membahas mengenai buku besar pada siklus akuntansi, di mana di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ada yang pertama adalah mempersiapkan pengelolaan buku besar, di mana di dalamnya Ibu nanti akan menjelaskan mengenai pengertian buku besar, fungsi buku besar, kode akun, daftar akun, saldo normal akun, bentuk dan juga bentuk-bentuk buku besar. Kemudian yang kedua ada membukukan jumlah angka dari jurnal umum ke buku besar, di mana ini adalah proses posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Oke, di sini anak-anak ada yang pengen jadi akuntan nggak? Oke, Oke, banyak ya ternyata di sini yang pengen jadi akuntan. Memang di sini profesi akuntan itu tidak akan tergantikan ya oleh teknologi seperti apapun gitu. Kenapa? Karena statement yang kalian keluarkan ketika menjadi seorang akuntan itu akan membantu keputusan manajemen dan itu tidak bisa dilakukan oleh AI itu sendiri. Nah, makanya pembelajaran kali ini dan juga sebelum-sebelumnya mengenai akuntansi dan juga ekonomi itu akan membantu teman-teman semua untuk mencapai tujuan hidup teman-teman yaitu menjadi seorang akuntan. Jadi anak-anak di sini harus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, oke, kita masuk ke topik yang pertama mengenai pengertian dan juga fungsi. Di mana di sini ada pengertian buku besar itu dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Nah, kalau menurut anak-anak kalau ada pemilik perusahaan dia beli nasi padang, itu harus dicatat atau enggak? Dicatat.
Oh tergantung ya, tergantungnya gimana? Coba. Tergantung Bu, tergantung itu uangnya uang siapa. Oke, terima kasih Rita. Ya benar ya, tergantung. Kalau misalkan di pemilik perusahaannya itu menggunakan uang pribadi dan untuk kebutuhan makan gitu di luar dari perusahaannya itu nggak dicatat ya. Tapi kalau misalkan berkaitan sama transaksi keuangan yang ada di suatu perusahaan itu baru dicatat gitu. Jadi nggak semua transaksi itu harus dicatat kayak gitu. Kayak misalkan nih ada karyawan nge-laundry tapi pakai uang sendiri kan nggak mungkin dicatat di perusahaan ya. Terus di sini juga dengan kata lain, buku besar itu dapat kalian artikan sebagai sebuah ringkasan semua transaksi per akun gitu. Jadi nanti per akunnya tuh diringkas gitu, dikelompok-kelompokkan per akun. Nah, buku besar itu sebenarnya terbagi menjadi dua, ada buku besar utama dan juga buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu biasanya terdiri dari buku besar pembantu utang dan piutang. Ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk merincikan gitu. Kita punya piutang ke siapa aja dan punya utang ke siapa aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti pemilik perusahaan bertanya, si A punya utang ke kita berapa, kita nggak bisa ngira-ngira gitu. Karena kalau misalkan kita ngira-ngira kayak, oh si A utangnya 15 juta lagi, padahal tuh utangnya 20 juta lagi. Nah si A ini bakal iya-iya aja pura-pura 15 juta gitu. Makanya pentingnya seorang akuntan untuk mencatat sebuah transaksi tanpa adanya kesalahan itu supaya kondisi perusahaannya tidak merugi kayak gitu ya anak-anak. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu nggak dari pengertiannya? Oke, kita lanjut ke bagian fungsi. Di sini ada fungsi buku besar. Nah, buku besar yang pertama itu berfungsi untuk sebagai alat dalam meringkas data transaksi seperti yang ada di pengertian tadi. Yang kedua adalah untuk mengetahui saldo akhir atau saldo yang sebenarnya dari suatu akun gitu. Nah, di jurnal umum kan kalian mencatat secara keseluruhan ya, secara kronologis dari tanggal 1 sampai tanggal akhir gitu. Nah, di buku besar ini kita bisa tahu saldo akhirnya dengan cara mengelompokkan akun-akunnya kayak misalkan kas sama kas semua. Nanti akhirnya kita bisa tahu kasnya ada di posisi mana kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sebagai dasar penggolongan transaksi. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada kode akun. Sebenarnya kode akun ini Ibu yakin anak-anak udah paham semua gitu. Karena mungkin teman-teman anak-anak pernah dengar gitu ya ada HUMPB. Nah, itu tuh udah berurutan sebetulnya. Kayak di sini ada akun real. Harta itu kan H gitu. Yang pertama, nomornya diawali dengan nomor 1. Terus di sini ada kewajiban juga. Nomornya diawali dengan nomor 2 dan juga ada modal diawali dengan nomor 3 gitu. Ini kan HUM gitu. Kewajiban itu utang kan ya. Nah, begitupun dengan akun nominal, sama ya. Jadi, karena ini urutan keempat, diawali dengan nomor 4, dan ini urutan kelima, yang terakhir itu diawali dengan nomor 5. Nah, ini adalah contoh-contoh penyusunan daftar akunnya kayak gitu ya, dari tadi kode akunnya. Dan di sini ada saldo normal akun. Selain bisa pakai cara yang HUMPB, kemarin juga anak-anak disampaikan sama Ibu Rara bisa pakai cara yang HBD, PK. Nah, ini tuh adalah HBD untukmu mama papaku. Nah, berarti ini harta beban itu harta beban itu saldo normalnya di debit. Kemudian untuk utang, terus modal dan juga pendapatan itu di kredit. Kayak gitu ya. Oke. Oh iya kan benar. Oke, kalau ibu ada yang salah nanti kasih tahu aja ya. Oke, lanjut ya ke bentuk-bentuk dari buku besar. Sebetulnya bentuk dari buku besar itu secara garis besar ada 4. Ada bentuk T, terus ada bentuk skonto, ada bentuk straffel juga. Nah, straffel itu ada straffel yang tunggal, ada berganda kayak gitu. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk dari buku besar itu mau dipakai apapun,
mau dipakai yang manapun itu pasti hasilnya akan sama gitu. Tergantung dengan perusahaannya lebih suka pakai cara yang simple atau pakai cara yang rinci dan panjang gitu. Jadi disesuaikan aja. Nanti ketika anak-anak menjadi seorang akuntan, jangan kaget kalau misalkan belajarnya kita pakai bentuk T tapi tiba-tiba di perusahaan pakai bentuk diskonto kayak gitu. Karena itu disesuaikan lagi sama perusahaannya masing-masing. Bedanya nih, Ibu mau jelasin ya bedanya. Ini untuk bentuk T itu biasanya cuma memuat dua tabel ini aja. Jadi kayak debit sama kredit. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja di setiap transaksi debitnya misalkan kas bertambah di debit terus berkurang di kredit. Terus dimasukin aja pokoknya setiap transaksinya itu. Nanti pada akhirnya kalian totalin total debitnya berapa, total kreditnya berapa. Nah, ini kan debitnya lebih banyak ya. Terus ini kreditnya 5 juta. Karena ini beda posisi jadi dikurangin. Nah, lebih banyak di sisi debitnya kan, makanya saldo debitnya segini, sedangkan saldo kreditnya udah gitu karena udah dikurangin gitu. Jadi saldo akhirnya itu kasnya berada di sebelah debit sebesar 4.300.000 kayak gitu. Iya betul. Iya ini juga bisa apa ya? Salah satu tujuan kita harus belajar buku besar itu karena biar kita tuh tahu apakah ada salah pencatatan di jurnal atau enggak. Kayak misalkan utang kita kan utang itu normalnya di mana? Di kredit kan? Nah, kalau tiba-tiba di buku besar tuh di debit, artinya itu masuknya piutang kan, bukan utang. Nah, betul kan? Makanya kita nyusun buku besar itu biar tahu apakah di jurnal umum tuh kita ada salah jurnal atau enggak gitu. Begitu, oke. Di sini ada bentuk skonto. Bentuk skonto tuh di apa ya? Dirinciin per debit kredit gitulah pokoknya. Di sini tanggal, keterangan, ref baru debit. Terus tanggal, keterangan, ref baru kredit kayak gitu. Nanti ini juga ada di apa sih? Dijumlahin gitu harus sama. Oke, kalau ini mah kalian udah kenal lah ya bentuknya karena ini paling umum digunakan di SMA maupun SMK gitu. Bentuk shuffle berkolom saldo tunggal dan juga saldo berganda. Nah, ini untuk bentuk shuffle berkolom saldo rangkap atau ini tuh yang paling panjang gitu. Kenapa? Karena di sini debit kredit terus saldonya juga ada sisi debit dan kredit. Beda sama yang tadi yang tunggal itu cuman langsung saldo aja gitu. Jadi kalau misalkan di apa ya? Kalau saldo normal itu gak usah pakai minus atau pakai tanda kurung gitu. Tapi kalau bukan di saldo normalnya itu pakai tanda kurung kayak gitu. Nah, ini sebenarnya untuk ini tuh bisa disebut juga kayak bentuk satu kolom, ini bentuk dua kolom, ini bentuk tiga kolom, dan ini bentuk 4 kolom. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah posting ke buku besar dari jurnal umum. Ada yang mau bantu jelasin nggak? Ke depan, boleh Silmi. Silmi ke depan ya. Nah, langkah-langkah untuk posting dari jurnal umum ke buku besar itu kan di sini ditulis ini ya. Yang pertama adalah pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal di kolom tanggal. Jadi kita lihat dulu di jurnal tuh tanggal berapa, lalu masukkan ke sini. Di sini ada keterangan bulannya, tahunnya sama tanggalnya. Terus yang kedua, pindahkan jumlah debit ataupun jumlah kredit ke kolom debit dan kredit yang ada. Misalkan di sini kan jurnal umumnya yang pertama kas itu ada di debit. Jadi kita pindahkan ke sini kalau misal kas itu bertambahnya di debit, lalu kita jumlahkan ke saldonya juga di debit karena saldo normal kas itu ada di debit. Terus yang kedua ini kan ada modal hadiah. Modal kan bertambah di kredit. Jadi dimasukin ke buku besarnya juga di sisi kredit karena saldo normal modal itu ada di kredit. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih ya Silmi, betul banget jawabannya. Jadi di sini kita harus berurutan ya memindahkan dari jurnal umum ke buku besar itu. Pertama kita lihat tanggalnya dulu, pokoknya kita input tanggalnya dulu, kedua kita lihat akunnya apa gitu, lalu dimasukkan ke akun sesuai dengan buku besar. Karena di buku besar itu diurut berdasarkan per akun gitu, jadi bukan berdasarkan per tanggal transaksi. Nah di sini kan ada kas dimasukkan ke dalam tabel kas, modal hadiah dimasukkan ke dalam modal kayak gitu. Dan juga di sini ref itu biasanya diisi dengan ini tuh ada di
mana gitu. Ini kan jurnal umum halaman 1, berarti di sini isinya JU1. Dan juga di sini untuk debit dan kredit itu disesuaikan dengan yang ada di jurnal umumnya, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik, menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Ada yang mau coba ke depan nggak? Boleh. Dero tadi. Iya. Setoran awal. Ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Dede. Bener ya jawaban Dede. Di sini tadi ada yang perlu diperhatikan karena di awal sempat bingung. Kalau misalkan setoran awal sebagai modal itu sebagai modal ya, itu kayak setoran dari pemilik itu isiin pakai setoran awal gitu. Tapi kalau misalkan kalian nanti memposting atau sudah ada transaksi tanggal 1 sampai seterusnya, itu baru ditulis dalam posting. Jadi kalau cuma setoran awal perusahaan, karena ini baru mulai kan, Joko Salon ini, salon cantik ini, dia dia itu melakukan setoran awal kayak gitu. Iya, tanggalnya belum diisi ya. 1 Januari tanggalnya. Dan juga di sini nomor akunnya. Tadi kalau kas itu masuk kemana? Satu. Untuk modal 3. Gini ya, oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Pada Januari tanggal 2, Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatannya seharga 1 juta dan perlengkapannya seharga 250 secara tunai. Ada yang mau maju ke depan? Boleh. Silmi, Silmi.
Oke, terima kasih Silmi. Jawabannya betul ya. Di sini Ibu nilai dari dua latihan yang tadi, anak-anak sudah paham semua terkait dengan materi buku besar. Nah, di sini karena materi kali ini telah selesai Ibu sampaikan ya, buat materi-materinya, kita masuk aja ke post-test. Boleh anak-anak join ke post-testnya yaitu di Quizizz. Soalnya nggak banyak dan ini akan menjadi acuan untuk kalian apakah lulus di pertemuan kali ini atau tidak. Ada tambahan soal pengayaan ya. Udah? Oke, Ibu mulai aja ya. Oh, belum, sok. Ibu tungguin. Ini siapa yang Muhammad gak jawab-jawab? Oke. Oke, sudah cukup ya Ibu akhiri untuk gamenya. Kita lihat siapa ini. Wah, dosen nakal siapa? Yang ketiga. Oke, Ying siapa Ying? Oke. Honi itu Windy ya. Oke. Oke, di sini ternyata KKM-nya adalah 70. Nah, nanti yang nilainya di bawah 70, Ibu akan memberikan soal pengayaan tambahan yang harus kalian kerjakan. Nah, ini juga jadi sambil yang kurang dari KKM itu mengerjakan soal pengayaan, yang lain membuat rangkuman untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai neraca saldo. Kayak gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan terkait materi-materi yang tadi Ibu sampaikan? Yang juara satu. Baik Ibu, untuk pembelajaran hari itu kita belajar terkait buku besar. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4. Ada bentuk T, bentuk skontro, bentuk stafel tunggal dan ganda. Terus tadi juga dikasih tahu kalau misalnya posting itu harus per tanggal, jadi per transaksi dan harus berurutan. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Windy. Betul ya untuk kesimpulan pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya itu mengenai neraca saldo gitu. Nah, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, apakah ada yang ingin memimpin doa KM-nya? Oke teman-teman, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya anak.